Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu kurang apapun. Dan semoga keluarga di rumah juga sehat semuanya. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke chapter 3 tentang Internet of Things. Nah, pastinya teman-teman mungkin dari judulnya sudah mulai paham nih. Nah, baik, saya akan menjelaskan secara umum tentang Internet of Things dan bagaimana pembahasan di dalamnya. Untuk referensi, pastinya referensi sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin sesuai dengan materi silabus, yaitu materi-materi yang ada dalam slide ini pastinya sesuai dan sama seperti referensi yang telah kita kutip dalam slide ini. Baik, pembahasan yang pertama itu tentang what is IoT. Jadi kita akan membahas apa itu Internet of Things. Nah, pastinya kalau kita potong-potong kalimatnya akan menjadi internet dan things. Jadi internet itu apa dan things itu apa. So everything will be hold on our hand ya. Jadi kita bisa jadi yang namanya informasi, karena kita membahas sistem informasi, maka dengan adanya Internet of Things itu segala bentuk informasi bisa kita pegang. Nah, oleh karena itu kita nanti akan bahas apa itu IoT dan bagaimana cara kerjanya, how IoT works. Nah, itu yang paling penting. Jadi bagaimana cara kerjanya IoT. Dan nantinya kita akan bahas lebih dalam lagi beberapa diskusi baik secara praktis maupun secara teori. Kemudian kita juga akan mengenal beberapa hal terkait tentang Internet of Things. Kita akan mengenal namanya RFID, kemudian kita akan juga mengenal sensor, akan mengenal namanya Smart Stitch, dan juga ada Nano Stitch. Nah, nanti akan kita bahas itu seperti apa dalam perkuliahan nantinya. Kemudian pastinya yang namanya IoT juga ada namanya structure atau struktur daripada Internet of Things. Jadi ada namanya changing things, ada feeling things, ada sharing things, and thinking things. Nah, itu yang paling penting. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait apa structure of IoT. Kemudian nanti juga kita akan bahas mungkin secara umum juga nantinya di kelas dengan dosen masing-masing itu sektor apa sajakah yang menggunakan IoT. Nanti akan masuk ke manufacturing, ada transportation, kemudian ada retail, kemudian ada office and governments, ada healthcare, ada consumers, dan cities. Nah, pastinya nanti ada banyak contoh. Jadi nanti dosen-dosen akan di kelas akan membahas, mungkin nggak semuanya, mungkin ada beberapa contoh yang nanti dibahas sebagai sebuah capture yang menggambarkan tentang apa itu IoT. Kemudian dalam bab ini juga kita akan membahas IoT as network of network. Jadi bagaimana yang namanya IoT itu memang saling berhubungan dan memiliki koneksi satu dengan yang lain. Kemudian kita juga akan membahas tentang the future of IoT. Jadi kedepannya gimana sih IoT? IoT itu kayak semacam apa ya? Jadi Internet of Things itu karena segala sesuatunya sudah dengan terkoneksi internet. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang akan bermunculan, baik itu dari segi, sekali lagi kita akan bahas masalah efektivitas, juga akan membahas sebuah efisiensi, dan juga pasti nanti dengan adanya resiko-resiko yang ada. Terus kemudian kita juga akan membahas the technology roadmap of IoT. Jadi ke depan nanti IoT itu seperti apa sih? Karena gini, perkembangan teknologi itu dari tahun ke tahun, nggak usah tahun ke tahun ya, mungkin dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, itu selalu ada bertambah gitu kan. Mesti sebuah teknologi itu ada pembaharuan. Makanya perusahaan elektronik, perusahaan yang memang dia memiliki banyak
research, penelitian, pastinya dia akan melakukan pembaharuan sebuah produk, gitu kan. Apalagi sebuah teknologi yang saat ini mungkin di masa pandemi seperti ini amat sangat diperlukan. Contoh misalkan tadi kita mencari platform atau mungkin media apa ya yang bisa digunakan untuk internet dan kuliah online. Ada banyak cara gitu kan. Jadi isinya teknologi itu bakal berkembang terus. Kemudian kita juga membahas beberapa risiko-risiko, yaitu a risk of information security, kemudian ada risk to privacy. Jadi ada beberapa risiko-risiko terhadap sebuah privasi kita yang berhubungan dengan sebuah privasi kita dalam diri masing-masing dengan timbulnya banyak sebuah teknologi yang semakin berkembang. Itu mesti ada risikonya. Kemudian kita juga membahas ada risk of safety. Kemudian kita juga membahas tentang IoT security checklist, seperti apa before implementation, during, after, and adhere to your company bring your own device IoT policy. Jadi kita akan membahas bagaimana keamanan IoT. Kita juga akan membahas itu, nanti akan dibahas di dalam kelas secara online. Dan kemudian kita juga akan membahas tentang tadi ada beberapa pemahaman terkait tentang bagaimana caranya IoT itu mampu menjadi salah satu device dalam sebuah company. Oke, dan yang terakhir adalah kritik dan kontroversi daripada IoT. Nanti ada beberapa hal, bisa jadi secara privasi, security, autonomy, kemudian social control, political manipulation, design, environmental impact, and influence human moral decision making. Pastinya ada banyak faktor-faktor yang nantinya akan kita bahas beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, dan pastinya memberikan istilahnya masukan kepada kita semua dan diskusi baru, new insight dalam sebuah diskusi pembelajaran ini. Dan yang lainnya adalah sebuah contoh, jadi ada smart slow cooker, kemudian ada Happy Fork, My Casey Cup. Ini semuanya adalah aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan IoT. Baik teman-teman, itu saja dari kami. Nanti kita bahas dalam kelas secara detail oleh dosen-dosen, baik itu melalui Microsoft Teams atau melalui media lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan kita ketemu lagi insyaallah di chapter berikutnya tentang cloud computing. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.